Bapak Ibu Saudara. Shalom, boleh lambaikan tangan bersama saya, beri sorak-sorai yang mulia buat Allah kita pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini, setelah kita melewati hari-hari kita sepanjang dari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, biarlah saatnya kita memberikan yang terbaik buat Allah kita melalui pujian kita, melalui penyembahan kita. Dimanapun kita duduk, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan saat ini, kita yakini Allah turut bekerja mendatangkan yang terbaik buat kita bagi umat yang percaya kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong kami Tuhan, Engkau yang membimbing kami. Musim-musim kami telah berlalu Tuhan, tapi Engkau tetap satu ya Bapa yang kami sembah. Pencobaan, ujian boleh datang Tuhan, tapi kami nyatakan Engkau tetap satu yang kami sembah. Engkau pensumber pertolongan kami ya Bapa, Engkau sumber pengharapan kami ya Yesus. Kemana kami melangkah, Engkau menyertai Tuhan. Di mana kami ditempatkan, Engkau ada ya Bapa. Engkau hadir dalam setiap keluarga kami, Engkau hadir dalam setiap usaha kami, Engkau hadir dalam setiap studi kami, Engkau hadir dalam setiap rencana setiap hidup kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Yakini bahwa Allah Yakin sanggup melakukan Tuhan segala perkara dalam setiap kehidupan kita. melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, Glory bagi-Mu Tuhan. selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Yesusku yang baik. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, Oh, selalu menjagaku ya selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti, Kasih-Mu tetap nyata dalam setiap kami ya kasih Tuhan. Tuhan tetap Kasih-Mu tetap abadi dalam abadi, setiap kami ya Bapa. Tidak pernah berubah sedikit pun ya Tuhan. akan berubah Haleluya. sampai selamanya. Ku tetap percaya, Haleluya. ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di
bagimu ya Tuhan. Seizin-Mu, tidak ada apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Yes Lord, selai rambut kami pun tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Kau selalu menjaga setiap kami ya Bapa. Kau selalu menyertai setiap kami ya Tuhan. Kau selalu memenangkan kami dan memelihara setiap kami ya Bapa. Dan pelihara seumur hidup. Oh, Kau selalu mengenyangkanku ya Tuhan. Haleluya. Yang mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Di sorak-sorai yang meriah buat Allah kita pagi hari. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang menolong setiap kami. Kau Allah yang mengenyangkan setiap kami. Kau menyumbangkan setiap kebutuhan kami ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Kau menopang setiap kehidupan kami Tuhan. Kau yang menjadikan setiap kami luar biasa ya Bapa. Kau yang menjadikan kami berharga ya Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan. Menjamah setiap kami kasih-Mu. Menjamah setiap kami segala berkat-Mu yang tercurah ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu nyatakan setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Segala pujian, syukur kami naikkan. Segala pujian, syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Glory bagi-Mu. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Mengalir setiap kami ya Tuhan. Puaskan setiap kami ya Bapa. Puaskan dahaga kami ya Tuhan. Glory bagi-Mu. Kau Allah yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau mengasihi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Kau yang selalu menolong setiap kami ya Tuhan. Kau yang menolong setiap kami ya Bapa. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Yesus. Tuhan selalu Menolongku. Yes Lord. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ya Yesusku yang baik. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan
izin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolong, Kaulah yang selalu menolong kami Tuhan. menjagaku. Glory bagi-Mu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku Dia mengenyangkanku dan dan peliharaku peliharaku seumur hidup. Dia yang mengenyangkanku ya Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita pagi hari. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang telah terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Buat rencana-Mu yang setiap terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Buat rencana-Mu yang indah yang akan kami dapatkan Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami bersama-sama keluarga kami menikmati kasih-Mu, damai sejahtera-Mu. Kami yakini Tuhan pagi hari ini ketika kami datang dengan satu problema, kami pulang dengan pembebasan Tuhan. Ketika kami datang ke tempat ini, pulang tidak sama Tuhan. Kami menjadi ciptaan yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memuji besarkan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam. Boleh beri salam kanan kiri depan belakang, katakan Allah memberkati-Mu. Allah memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Pagi hari ini Tuhan kami mau menari bersuka bersama-sama dengan Engkau, memuji membesarkan nama-Mu ya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kehadiran-Mu kami nyatakan ya Bapa dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud Oh menari. bila roh Allah. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oh ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Mari Bapak Ibu Saudara, saya hendak bangkit berdiri. Haleluya. Kami mau menari Tuhan. Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Kita mau lambaikan tangan kita mau katakan. Menari, ku kan menari, Ya. ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud Bukan menari. menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Saya lihat dari atas ini saudara, masih ada yang belum bergerak buat Tuhan. Karena lagu ini mengatakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Amin.
Ingat kisah Raja Daud, dia menari seperti apa? Dia memberikan yang terbaik buat Allahnya, yaitu Allah saudara dan saya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Bapa kita di surga sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dalam setiap kehidupan kita, dari lahir sampai sekarang ini, Allah memberikan bukan yang bekas, tapi yang terbaik buat Allah kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi katakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Amin Tuhan. Ku kan menari, Sekali lagi kita mau katakan, ku kan menari. ku kan menari, seperti Daud menari. Amin. Ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Benar sesuai dengan pujian ini. Ketika roh Allah ada dalam hidup saya dan saudara, kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Menjadi ciptaan baru, menjadi semangat yang baru diberikan Allah dalam setiap kehidupan kita. Kesembuhan yang baru dalam setiap kita diberikan ketika Allah hadir menjamah setiap kehidupan kita. Amin. Biar pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau hadir dalam setiap kami. Terus hadir dalam setiap kami Tuhan, menjamah setiap kami, menemani setiap kehidupan kami Tuhan. Kau yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Glory bagimu Yesus, segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau nyata atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Kau yang menemani setiap kami ya Tuhan. Kau yang meneluk setiap kami ya Tuhan. Kau yang menuntun setiap kami ya Bapa, melewati hari-hari kami ya Tuhan. Glory bagimu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Glory. Bapa, pegang tanganku. Yes Lord. Pegang setiap kami Tuhan. Selalu Glory bagimu Yesus. Berada dekatmu Tuhan. Dekatmu, melihat senyum Bapa. ku mengasihi. Bapa pegang tanganku ya Tuhan. Bapa, Pegang tangan setiap kami Tuhan. Kami membutuhkan Kau ya Bapa. Kami merindukan belayan kasih-Mu Tuhan. Kami merindukan pelukan-Mu ya Tuhan.
kesembuhan. Bapa pegang tanganku Yesus. Bapa pegang tanganku. Bapa, Aku rindu selalu oh Bapa, berada dekatmu, melihat senyummu. ya Yesus. Bapa, ku mengasihi. Bapa pegang tanganku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara bangkit berdiri. Bapa pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu Melihat wajahmu tersenyum bagi setiap kami Tuhan. berada dekatmu, melihat senyummu. Amin. Bapa, Haleluya. mengasihi. Hadiratmu ya Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, memulihkan setiap amin Tuhan. Amin Tuhan. Ada kuasa melalui pujian, ada kuasa melalui penyembahan kami hari ini Tuhan. Kami datang dari keberadaan kami, Engkau tahu Tuhan. Segala kesakitan kami Tuhan, secara kesakitan batinia maupun fisik kami Tuhan hari ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan di hadirat-Mu ada kesembuhan bagi hidup kami Tuhan. Di hadirat-Mu ada kesembuhan pada hari ini Tuhan. Kami panggil nama-Mu di dalam nama Yesus. 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 Kami terima itu Tuhan hari ini Tuhan. Kami terima dengan iman kami telah sembuh Tuhan. Kami telah berkemenangan di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Oh baik dan sungguh baik. Kami akan menikmati kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Bungkus hamba-Mu Tuhan. Di belakang salib-Mu Tuhan. Hamba-Mu berlindung Tuhan. Selaskan apa yang dengan isi hati-Mu, dengan pikiran-Mu, apa kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan hamba Tuhan.
kehidupan kami semua mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami sambut dengan penuh sukacita firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Suatu persekutuan yang indah pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka kitab kita membaca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 16. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti gula kecil daripadanya, dan buatlah kepada. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buri-buri itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buri-buri itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Firman Tuhan pada hari ini saya kasih judul berkecukupan di masa kesusahan. Saya sempat berbicara ketika saya menaiki sebuah layanan transportasi online dengan seorang pengemudi. Saya berbincang bagaimana keadaan sekarang sudah mulai macet. Dia bilang, saya sudah muter hari ini baru sekitar jam 10-an, saya sudah sedang di Cengkareng, Kepik segala macam, sudah muter-muter Pak, semua jalan macet. Saya bilang, berarti ekonomi kita sedang berjalan Pak. Betul Pak, saya lebih macet dibandingkan awal pandemi. Sepi semua, nggak ada penumpang, nggak ada aktivitas, semua orang diam di rumah. Saya mulai takut Pak. Saya takut mobil saya ditarik karena saya tidak ada pemasukan, anak saya kelaparan, semua keluarga saya kelaparan. Saya bilang, bersyukur Pak, berarti kemacetan ini menghasilkan uang. Saya ketawa sama dia, dan dari singkat itu saya bisa mengambil kesimpulan bagus. Dalam sisi kehidupan kita, tidak selamanya kita bisa bilang hari ini selalu buruk dan hari esok akan buruk, tidak bisa. Mungkin hari ini kita mengalami namanya ketidakberuntungan, tapi hari esok kita pasti akan mengalami keberuntungan. Ataupun juga mungkin hari ini kita merasa beruntung, tapi hari esok juga tidak bisa juga keberuntungan itu terus datang dalam kehidupan kita. Ini adalah suatu sisi kehidupan manusia yang harus kita jalani selama kita masih dalam dunia ini. Bagikan kedua sisi mata uang logam itu, ada kedua sisi yang harus kita jalani Bapak sekalian. Saatnya kita tertawa, tapi ada saatnya juga kita menangis, ada saatnya kita merasa bahwa badan kita sehat, ada juga saatnya kita sakit Bapak sekalian. Namun bagaimana respon kita ketika Tuhan izinkan adanya kesusahan di dalam kehidupan kita Bapak sekalian? Dalam hal ini saya mau bawa Bapak sekalian kesusahan itu dalam kelaparan. Walaupun saya yakin bahwa hari ini nggak ada
jemaat Tuhan yang kelaparan. Amin. Nggak ada. Bukan hanya jemaat Tuhan saja, tapi saya yakin percaya penduduk Indonesia berkecukupan. Tidak ada yang kelaparan karena pemerintah sangat memperhatikan, sangat baik sekali tentang hal ini. Di masa pandemi, pemerintah mengirim kita pokok-pokok bahan makanan pokok buat rumah-rumah. Perhatian pemerintah sangat-sangat bagus sekali dan saya yakin percaya tidak ada apa-apa. Tapi hari ini saya mau bawa kita dalam situasi di mana kesusahan itu adalah kelaparan. Kenapa saya bawa kelaparan? Karena kelaparan adalah suatu kondisi yang paling bawah dalam kehidupan manusia. Mungkin kita bisa menahan tidak ganti baju dalam setahun atau 2 tahun. Tapi bagaimana dengan kelaparan untuk perut kita? Maka saya mau bawa kita semua dalam kondisi kesusahan itu adalah kelaparan. Kelaparan itu adalah suatu hal yang sering terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Dari zamannya Abraham, kelaparan sudah terjadi, Bapak sekalian. Kalau kita baca di Kejadian pasal 12 ayat 10, di situ kita bisa baca bagaimana Abraham pergi ke Mesir karena terjadi suatu kelaparan. Jadi karena kelaparan yang benar-benar dahsyat sehingga Abraham harus pergi ke tanah Mesir untuk mendapatkan makanan. Dan pada zaman Yusuf juga dikatakan di Kejadian pasal 41 ayat 57 bahwa di seluruh bumi orang datang ke Mesir. Jadi orang dari seluruh bumi datang ke Mesir untuk membeli gandum kepada Yusuf. Sebab apa? Terjadi kelaparan yang hebat di seluruh bumi. Kejadian 14 ayat 57. LCD mungkin bisa bersama-sama dengan saya, jadi bisa membantu bacaan ini. Oke. Kejadian 41 ayat 57. Dan juga pada zaman Daud, kita juga bisa lihat di 2 Samuel 21 ayat 11. Terjadi juga namanya kelaparan. 2 Samuel 21 ayat 11. Selama 3 tahun berturut-turut terjadi kelaparan sehingga Daud bertanya kepada Tuhan untuk minta petunjuk. 2 Samuel 21 ayat 11. 2 Samuel 21 ayat 1, sorry. Jadi bencana kelaparan itu sering terjadi dan acap kali terjadi. Ini sekali lagi bukannya hanya zaman sekarang, zaman modern saja, tapi firman Tuhan sudah menuliskan. Jadi beribu-ribu tahun yang lalu kelaparan itu sering menghampiri kehidupan manusia. Apa sih pesannya Tuhan mau sampaikan melalui kesusahan dan melalui kelaparan itu, Bapak-Saudara? Masa kelaparan yang pertama, masa kelaparan adalah ujian dan hukuman Tuhan untuk umat manusia. Yesaya 65 ayat 13. Di sini kita bisa melihat Allah menghukum orang berdosa melalui kelaparan. Yesaya 65 ayat 13. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi engkau akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tapi engkau akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tapi kamu akan mendapat malu. Ini bagikan 2 sisi mata uang, Bapak sekalian. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menghukum orang-orang yang berdosa. Melalui apa namanya? Kelaparan. Hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba yang Tuhan dipelihara melalui makanan yang cukup, tetapi orang lain kelaparan. Hamba-hamba Tuhan diberikan minum, tapi engkau kehausan. Hamba-hamba Tuhan bersukacita, kami engkau akan mendapat malu. Ini satu perbedaan yang besar sekali antara umat Tuhan
Saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat siapakah orang-orang berdosa itu, sehingga dia harus mengalami namanya kelaparan, sehingga dia harus mengalami namanya kehausan, sehingga dia harus mendapatkan malu. Sangat-sangat tragis sekali. Siapakah mereka? Yesaya 65 ayat 11. Kita bisa baca pelan-pelan ya, Bos. Orang-orangnya seperti apa sih sehingga Tuhan memberikan dia kelaparan, sehingga Tuhan memberikan dia kehausan, sehingga dia mendapatkan malu? Yang pertama adalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang melupakan Tuhan, orang-orang yang berpaling kepada ilah-ilah lain. Ini adalah orang-orang yang sangat bertolak belakang dengan orang-orang yang dikasih Tuhan, orang-orang yang hatinya tertuju sama Tuhan dan mata Tuhan tertuju pada diri. Tapi ketika orang-orang berdosa ini, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang melupakan Tuhan, dan orang yang sudah berpaling kepada ilah-ilah, Tuhan izinkan itu namanya kelaparan dan haus, bahkan dipermalukan sama Tuhan. Kenapa mereka bisa begitu? Ayat 12. Yesaya 65 ayat 12. Ketika Tuhan memanggil, kamu tidak menjawab, gak ada respon terus. Ketika Tuhan memanggil mereka gak mau menjawab, mereka pura-pura bodoh, mereka gak mau tahu tentang panggilan itu. Ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan berfirman, mereka tidak mendengar. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang berdosa. Perbuatan mereka benar-benar menyakiti hati Tuhan. Perbuatan mereka benar-benar mendukakan Tuhan. Ketika Tuhan masih memberikan kemurahan buat hidup mereka, mereka gak mau dengar, gak mau meresponi panggilan itu dengan baik sekali. Kita ingat bagaimana orang kaya ketika diminta supaya diberikan, dikasih tahu gitu kan kepada saudara yang lain. Alhamdulillah apa? Sudah ada nabi-nabi yang memberitahu mereka, tapi mereka tidak ada respon. Bagaimana kehidupan kita dulu sekarang? Apakah kita benar-benar sudah hidup sebagai orang yang saleh, orang yang takut sama Tuhan, orang yang berkenan sama Tuhan? Atau jangan-jangan kita adalah sekumpulan orang-orang yang berdosa karena apa? Karena kita seringkali tidak meresponi panggilan Tuhan. Kita tidak pernah menjawab apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kita pura-pura tidak mendengar, dan kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kita cenderung melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan menyukai yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati Bapak Saudara. Koreksi kehidupan kita hari lepas hari. Apakah kita semakin dekat sama Tuhan, atau kita semakin jauh dari hadapan Tuhan? Yang kedua, Bapak sekalian, kelaparan adalah suatu peringatan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Matius 24 ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kita mungkin bisa bilang sekali lagi, kita di Indonesia
baik-baik saja. Gempa bumi nggak terjadi setiap hari. Jakarta aman saja, tidak kelaparan. Kalau kelaparan, pemerintah dengan sigap memberikan bantuan sehingga tidak mengalami namanya kelaparan. Tapi firman Tuhan katakan di berbagai tempat. Dan sekarang Bapak sekalian, ada suatu kecemasan yang besar yang sedang melanda dunia selain pandemi COVID-19 ini. Bisa ditampilkan? Di sini kita bisa melihat suatu tayangan bagus. Pagi ini suhu di lingkungan kita sekitar 32 derajat Celcius. Tapi dari tanda ini kita bisa melihat suatu keadaan di belahan dunia lain, sisi dunia yang lain. Suhunya sudah mencapai 50 derajat Celcius. Kita bisa melihat bagaimana kondisi orang-orang yang harus berangkat lebih pagi, karena ketika dia siang dikit panasnya sungguh luar biasa. Pekerjaannya semakin sulit akibat perubahan iklim ini. Bahkan dia harus jauh meninggalkan kampung halamannya hanya sekedar mengisi kehidupan dia supaya tidak lapar. Dia harus pergi yang dulu yang bertani, dia harus pergi ke laut untuk mencari ikan. Nanti ikannya sudah semakin dingin, dulu ikannya bisa besar tapi semakin kecil karena polusi yang begitu dahsyat yang merusak lingkungannya. Dan juga kita bisa melihat di sini bagaimana seorang peternak yang memberi makan ternaknya dengan kardus. Karena sudah tidak ada lagi rumput-rumput yang hijau yang bisa dikasih makan ternak-ternak. Sudah tidak ada rumput-rumput yang hijau, sehingga ternak itu memakan kardus. Sekali untuk apa? Tidak tahu. Kota yang dulunya penuh dengan hiruk pikuk anak-anak yang kecil yang berlari-larian, keluarga-keluarga yang sama-sama membagikan senyum, saling-saling menyapa. Kota yang dulunya bagus tertata, tapi kota itu sekarang menjadi gundukan pasir. Semakin banyak, semakin lama semakin pasir itu menghampiri rumah mereka. Rumah yang dulu indah penuh dengan cadat tawa sekarang diisi dengan pasir-pasir. Sekali lagi, inilah keadaan sebelum Tuhan datang di berbagai tempat. Kita bisa melihat ini bagaimana keadaan tempat-tempat lain. Kelaparan terjadi sebelum Tuhan datang. Dan iblis tahu Bapak Saudara. Iblis tahu benar memakai kesempatan ini
Matius 4 ayat 1 sampai 11 kita bisa baca di situ bagaimana cukup kita bisa lihat di situ bagaimana iblis mencapai memakai kesempatan ketika dia melihat Tuhan Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari. Iblis datang untuk mencobanya. Jadi rumuskan masa kelaparan adalah ujian yang kadang kala bisa merubah kesetiaan seseorang kepada Tuhan. Dalam Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34 kita bisa baca di situ tentang suatu kisah bagaimana Esau menjual hak kesulungannya pada Yakub. Karena ketika dia pulang dari padang, dia merasa lelah, merasa lapar. Dan ketika dia melihat Yakub sedang memasak, aduh ini enak sekali, bisa memuaskan rasa lapar saya, rasa lelah saya. Sehingga dia tidak berpikir panjang, sehingga dia menganggap remeh hak kesulungan itu. Dengan mudahnya, karena rasa lapar, orang berubah kesetiaannya sama Tuhan. Yesaya 8 ayat 21. Karena rasa lapar juga, orang bisa mengutuk raja atau mengutuk pemimpin, atau bahkan mengutuk Allahnya. Yesaya 8 ayat 21. Benar gak? Waktu awal-awal pandemi orang sudah mulai gusar, sudah menyalahkan para pemimpin kita, Bapak Jokowi. Karena gusar, karena sudah mulai lapar. Bahkan sampai mengutuk Allah. Karena apa? Karena rasa lapar orang bisa berbuat seperti itu. Bukan hanya itu saja. Filipi 3 ayat 19 kita bisa baca di situ bahwa karena perut rasa lapar itu, Tuhan yang bisa berubah menjadi perut mereka. Bukannya Tuhan Allah yang hidup dalam hidupnya, tapi perut mereka sudah menjadi Tuhan. Apa yang semua mereka lakukan cuma tertuju sama namanya perut dan perut mereka. Tetapi Matius 24 ayat 13 katakan ini Bapak sekalian. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Hari ini saya sedang berdiri di hadapan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau perang? Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah menganggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Janji Tuhan ya dan amin dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mazmur 37 ayat 28. Dikatakan seperti itu Bapak sekalian. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Jadi apakah kita
orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita koreksi kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Pribadi lepas pribadi, kita nggak usah tengok kanan kiri. Apakah kita benar-benar orang yang dikasihi Tuhan? Sebab firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37 ayat 28. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sampai selama-lamanya mereka terpelihara. Mari Bapak Ibu sekalian, kita ambil waktu, kita tutup Alkitab kita. Kita mau renungkan firman Tuhan pada hari ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Koreksi hidup kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini Tuhan. Apakah kami benar-benar orang yang mengasihi Engkau? Apakah kami benar-benar orang yang dikasihi Engkau, Tuhan? Orang yang tidak melupakan Engkau, orang yang tidak meninggalkan Engkau, orang yang tidak berpaling dari Engkau. Orang yang selalu meresponi panggilan Engkau. Orang yang selalu meresponi dengan baik ketika firman Tuhan berbicara dalam hidup kami. Orang yang selalu dengar. Orang yang selalu melakukan yang baik di mata Tuhan. Dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita sapa Dia, katakan Bapa. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Suatu kemurahan buat kita ketika kita boleh menyapa Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi dengan sebutan Bapa.
kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan hari ini. Janjinya ya dan amin. Allah yang tak pernah berubah dalam hidup kita. Bahkan sampai keturunan-keturunan kita. Janjinya tidak pernah berubah. Janjinya tak pernah berubah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan Bapa. Engkau sungguh baik. Sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah. Ucapkan syukur pagi hari. Ucapan syukur sama Tuhan buat semua kebaikan Tuhan, buat semua berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, matamu tertuju semangat kami. Kita angkat tangan pada pagi hari ini Tuhan. Kami berserah kepada Engkau penuh Tuhan. Di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan di masa kesusahan ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami tidak akan menderita kelaparan. Kami tidak akan menderita kekurangan. Kami adalah anak-anak yang dikasihi Engkau Tuhan. Matamu tertuju dalam kehidupan kami. Kau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Kau tidak akan membiarkan kami jatuh terpuruk. Janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Sampai anak cucu kami, Kau jamin Tuhan. Kau Allah yang kami yang baik Tuhan. Biarlah kami mau hidup di dalam kasih Bapa, kasih Tuhan. Cukup sudah buat hidup kami Tuhan. Tiada yang kami ingin selain Kau Tuhan. Tiada yang kami ingin Tuhan. Engkau saja dalam hidup kami. Cukup sudah Tuhan. Itu saja Tuhan. Itu saja Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus membentuk hidup kami. Kasih-Mu terus membantu hidup kami Tuhan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bukanlah anak bungsu ataupun anak sulung, tapi kami adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kami bukanlah hamba-hamba uang, tapi hamba Kau, hamba kebenaran Tuhan. Ketika kami mencari kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak usah takut akan hari esok, tapi kami akan menjalani hari esok bersama-sama dengan Kau Tuhan. Kami tidak khawatir akan hari esok, karena hari esok Engkau yang punya. Rancangan-Mu yang baik dalam hidupan kami. Rancangan-Mu sempurna dalam hidupan kami. Genapi Tuhan yang baik, genapi semua yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur
buat hari ini yang kau adakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan jemaatku pada hari ini ke dalam tangan-Mu saja yang kuat. Allah yang memberikan penghiburan, Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang menopang hidup mereka Tuhan. Hari lepas hari hidup di dalam kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan, siapa diberkati lambaikan tangannya, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, katakanlah saya berterima kasih kepada Tuhan. Di saat pandemi, saya memperhatikan jemaat, saya memperhatikan saudara ya. Tuhan, satu-satu Tuhan. Tapi saudara tidak kelaparan ya. Sekalipun ekonomi turun sedikit, tapi nggak hancur ya. Turun sedikit, tapi Tuhan pelihara. Sama Tuhan, terima kasih. Saya sekolah ngobrol Bapak Sarya. Terima kasih Tuhan pelihara sidang jemaat dengan baik. Kenapa? Karena saudara takut Tuhan ya. Pemeliharaan Tuhan itu bukan semacam kayak cerita, tidak nyata ya. Dan saya merasakan, saya sendiri merasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata hidup kita semua ya. Selama bagaimana janda sahabat ini, dia dan pada suasana mencekam, tapi Tuhan pelihara ya. Kita tidak takut, Tuhan pasti pelihara kita semua. Oke, mari kita akhiri ibadah kita kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih Tuhan yang begitu limpah dalam hidup ini. Kami bersyukur kepada Engkau. Engkau ingatkan kami, Engkau celikkan mata rohani kami, Engkau pelihara kami di masa pandemi. Kami sudah merasakan pemeliharaan Tuhan sedemikian rupa. Bicara hal kelaparan atau kesulitan tetap ada dari zaman Abraham sampai detik ini. Tapi satu perkara, Tuhan tetap pelihara kami. Kenapa Tuhan? Pesan Tuhan lewat kelaparan atau tidak lain untuk menghukum atau hukuman Tuhan pada manusia yang berdosa. Tapi kami anak-anak-Mu yang selalu mengingat ketika firman Allah berkata, kami tidak cuek, kami tidak melupakan Tuhan, kami tidak meninggalkan Tuhan, kami memperhatikan Tuhan dengan baik. Dibuat peringatan-peringatan yang Kau berikan buat kami melalui situasi kelaparan, pandemi dan kali ini, mengingatkan buat kami supaya kami lekat dengan Tuhan, supaya kami semakin dekat dengan Tuhan, supaya kami jangan meninggalkan Tuhan, biar kami tetap ikut Engkau sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Kami tetap ikut Engkau Tuhan. Maka Kau sucikan hati dan pikiran kami yang tidak baik. Pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah, berkati kita sore dan pelayanan sore. Kau juga berkati bagi kami saudara kami yang akan dibaptis, biar kami juga mengikuti baptisan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Berkati saudara kami yang ulang tahun pada minggu ini, Kau sudah berikan panjang umur. Kau juga berkati segala kebutuhan hidup mereka. Berkati ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Hamba tidak tahu semua, tapi Tuhan pelihara mereka. Sekian tahun dan pernikahannya, Engkau tetap pelihara dengan baik. Oh, yang kami hanya tahu buat Budi, buat Merlin, buat Selfie Tuhan. Yang lain hamba tidak tahu, Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga untuk menikah Reinhard pada tanggal 12 di gereja tempat ini. Berikan cuaca yang cerah, berikan kesehatan di antara belah pihak, sampai masuk nikah yang kudus, nikah yang diberkati oleh Tuhan. Dan jangan Kau permalukan Tuhan. Segala kebutuhan makan minum Kau cukupkan dengan limpah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mereka yang kekurangan Kau cukupkan, yang berdapat jodoh berikan jodoh yang baik. Dan firman Allah berkata, untuk melengkapi suatu ibadah kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi kepada Tuhan dengan hati sukarela. Kami memberi kepada Tuhan tidak terpaksa, tapi dengan hati yang tulus, karena mengasihi Engkau dan tidak ada motivasi yang tidak baik. Kami mengasihi Engkau dan kami memberi korban syukur secara khusus, bahkan juga memberikan hak milik-Mu. Kami lakukan dengan cinta,
Kami lakukan dengan kasih. Kami percaya apa nih kami tabur, kami juga berhak menuai. Tuhan, kembalikan buat tangan pekerja dan usahanya, anak mantu dan cucunya dengan berkati pakai nama belum bisa memberi, berkati juga satu kali menjadi anak-anak yang baik, anak yang taat pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati ibadah sore, ibadah kaum muda, Kau juga berkati, ibadah rebo juga Kau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkati. Dan Engkau berkata, diberkatilah bakul nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Apa yang sudah kerjakan boleh berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Dan kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengingat engkau, Tuhan menjadikan engkau dan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan berwajah engkau saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan